Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Memperingati Harlah NU yang ke-102 versi Hijriah, saya menjadi teringat dengan dulu setelah selesai saya menulis buku Laskar Hizbullah Jawa Timur yang disupport penuh oleh Gus Solah di pesantren Tebuireng. Saya kemudian minta izin kepada beliau dan diizinkan untuk melakukan penelitian menulis sejarah ketua PBNU pertama. Dan alhamdulillah mendapat restu dari beliau dan saya kemudian segera tancap gas melakukan penelitian terhadap sosok ketua PBNU pertama dan saya akhirnya bertemu dengan Mas Yunus di Surabaya dan beliau termasuk salah satu keluarga di sana. Kemudian saya diantar ke beberapa keluarganya yang memiliki kemampuan untuk bisa menerangkan tentang sosok Hasan Kipo ini. Nah, awal-awal saya masih ingat bahwa Hasan Kipo itu belum ditemukan makamnya. Jadi orang masih menduga-duga. Misalnya waktu itu Pak Wahid ya, Pak Wahid, beliaunya, misalnya waktu itu beliaunya dari pihak keluarga Sagibudin itu menyatakan bahwa Hasan Kipo itu ada di dekat makam Sunan Ampel. Tapi itu pun berdasarkan informasi dari tokoh spiritual. Ada juga yang menyatakan bahwa Hasan Kipo itu berada di Mbah Bolong gitu kan di makamnya di dekat makam Mbah Bolong. Dan banyak versi yang lainnya. Artinya pada saat itu kita tidak menemukan adanya makam Hasan Kipo. Intinya seperti itu. Kemudian saya simpulkan, ya Allah, ketua PBNU pertama itu loh, ndak ada kuburnya itu loh, bagaimana kita sampai ndak tahu siapa beliaunya itu loh. Padahal beliaunya adalah ketua PBNU pertama yang jelas memiliki jasa besar terhadap PBNU, terhadap NU dalam hal ini. Kok sampai tidak ada? Saya mencoba untuk melacak dari sisi teks gitu kan. Banyak sih yang menceritakan tentang sosok Hasan Kipo, tetapi pertanyaan yang mendasar kuburannya di mana? Itu tidak ada yang bisa menjawab, tidak ada yang tahu. Saya melacak ke Gresik pun tidak tahu, melacak kemana pun tidak tahu. Tetapi pada akhirnya, menurut Mas Yunus itu, setelah berkumpulnya keluarga besar Sakibudin, akhirnya salah satu dari keluarga itu yang kemudian menunjukkan makamnya. Makamnya ternyata ada di keluarga Sakibudin, dekat dengan Mas Mansur. Jadi Mas Mansur, ketua Muhammadiyah waktu itu ya satu kompleks dengan Hasan Kipo, ketua PBNU. Jadi satu keluarga itu ada yang jadi ketua Muhammadiyah dan jadi ketua PBNU. Nah, menarik ini kan. Itu dalam satu komplek. Akhirnya kemudian makamnya Hasan Kipo itu ditandai sebagai Kiai Hasan Kipo gitu kan. Kiai Hasan Kipo dan sekarang beberapa berita saya baca itu sudah banyak yang menziarahi. Khususnya adalah pada saat Harlah NU sudah banyak dari berbagai elemen masyarakat itu menziarahi Hasan Kipo karena beliau adalah ketua PBNU pertama. Ini menarik sekali. Nah, terus kemudian pertanyaan berikutnya, siapa beliau? Melacak tentang Hasan Kipo ini ya juga tidak sederhana. Wong kuburannya aja ndak baru ketemu gitu kan ya. Terus bagaimana sih sebenarnya sejarahnya?
Beberapa orang ada yang menulis tentang Hasan Kibo entah dari sumbernya mana, paling juga dari wawancara secara lisan. Dan itu saya himpun di dalam tulisan saya. Saya dikenalkan dengan saya masuk di itu ya di grupnya keluarga Sakibudin di Facebook. Kemudian saya melacak ada beberapa orang yang kemudian mengirimkan dokumen fotonya Hasan Kibo. Eh, Keluarga Sakibudin yang berasal dari Sumatera dan dia mengirimkan ya di mana Hasan Kibo menjadi pengurus masjid ya menjadi takmir masjid. Di situ beliau berkumpul bersama dengan banyak orang dan beliau pakaiannya adalah jas putih seperti orang yang dermawan, orang yang kaya begitu kan. Terus tetapi kemudian saya chat, saya tanya-tanya tentang apa namanya foto ini latar belakangnya bagaimana bagaimana. Ternyata orangnya tidak tahu. Ya, ya sekedar foto bahwa beliaunya adalah takmirul masjid. Kemudian saya dibawa oleh Mas Yunus juga ke Masjid Ampel. Di Masjid Ampel itu ternyata ada para penyumbang-penyumbang masjid, renovasi masjid dan salah satu penyumbangnya itu adalah eh, Hasan Kipo. Jadi Hasan Kipo itu eh, orang kaya. Intinya itu orang kaya. Sakibudin mbahnya itu orang kaya. Dan beliau juga termasuk orang kaya. Karena orang kaya, di beberapa sumber itu menyatakan bahwa Hasan Kipo itu sekolahnya di sekolah-sekolah Belanda. Di HIS, ya. Yang jelas di sekolah-sekolah itu dia belajar bahasa Belanda dan sangat mungkin eh Yai Hasyim Asy'ari menunjuk beliau jadi ketua PBNU karena beliau tahu administrasi, karena orang umum tahu administrasi, tahu dunia surat menyurat, tahu apa namanya, bagaimana mengembangkan sebuah organisasi. Itu adalah sosok Hasan Kipo. Nah, begitu sih ya tentang Hasan Kipo itu. Kemudian lagi bahwa beliau ini eh, diceritakan di versi yang lain bahwa Hasan Kipo itu adalah orang yang menyertai Mbah Hasbullah. Mbah Hasbullah itu orang Jombang yang kuliah, yang nyantri di Mekah, tetapi karena sudah ada huru-hara di Mekah, maka beliaunya itu pulang ke Indonesia. Pulangnya, Mbah Wahab itu tidak mau pulang ke Jombang menjadi kiai, menjadi penerus. Padahal beliaunya adalah putra mahkota yang harus meneruskan tentang kekiaiannya yang ada di Tambak Beras Jombang. Tapi beliaunya tidak mau, memilih ngekos di Kertopatren ya, di daerah Ampel tentunya itu ya. Karena kenapa? Karena tokoh-tokoh pergerakan nasional itu ngekosnya, tinggalnya itu di Surabaya. Soekarno, Musso, ya, terus Hostokro Aminoto, Sutomo, semuanya tokoh-tokoh bergerakan itu ada di Surabaya. Karenanya bahwa Hasbullah itu tertarik untuk tinggal di Surabaya dan dia berguru kepada tokoh-tokoh bergerakan ini dan yang menghubungkan itu adalah Hasan Kipo. Nah, ini menarik, menarik sekali untuk kita kaji bahwa Hasbullah itu memiliki jiwa aktivis yang kuat, memiliki jiwa organisasi yang kuat, dan dia belajar kepada Hocokro Aminoto, belajar kepada Sutomo, belajar kepada para aktivis-aktivis itu, dan akhirnya dia mengalami gejolak jiwa bagaimana di satu sisi Islam waktu itu sedang gonjang-ganjing dengan adanya pembaruan Islam yang dibawa oleh Muhammad Abduh, dan ketika di Indonesia dibawa oleh Muhammadiyah, dibawa oleh Persis ya, Al-Irsyad dan lain sebagainya, yang termasuk dalam tanda kutip ini adalah mereka adalah Islam-Islam modernis yang menyerang amaliyah NU. Mohon maaf, menyerang amaliyah Islam tradisional. Tepatnya ini ya karena belum terbentuk NU. Menyerang amaliyah tradisi Islam tradisi dalam hal ini.
Nah, inilah yang kemudian membuat keresahan dan eh, Mbak Wahab bersama dengan Mas Mansur dan tokoh-tokoh yang ada di Surabaya itu membentuk Nahdlatul Wathon, Tasfirul Afkar, Nahdlatul Tujar, dan lain sebagainya. Dan ini kemudian ini sebagai bentuk keresahan dari Mbak Wahab Hasbullah terkait dengan perkembangan Islam modernis yang menyasar ke berbagai lini dan menyerang amaliyah-amaliyah Islam tradisional. Akhirnya beliau mengambil pola organisasi, bahkan sekolah-sekolah di dalam Nahdlatul Wathon pun mengambil polanya orang-orang umum. Ya, ini ada pendidikan klasikal, oh ya, pendidikan klasikal yang ada di Nahdlatul 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 Tujar, mohon maaf ya, Nahdlatul Wathon gitu ya. Oke, Nahdlatul Wathon. Oke, dan akhirnya menggelinding menjadi NU. Ya, intinya itu membentuk NU akhirnya. Setelah eh, Wahab membentuk beberapa organisasi-organisasi dan pada akhirnya beliau harus membentuk sebuah organisasi yang lebih besar lagi yang dinamakan dengan NU. Tetapi Mbah Wahab Hasbullah sadar betul bahwa kalau beliau yang bergerak membentuk itu tidak akan memiliki daya hantam besar, daya besar sehingga bisa menasional, ya kan? Karena beliau tidak memiliki kekarismatikan seperti Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Maka yang bisa untuk membesarkan NU itu adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau kemudian minta restu berkali-kali supaya direstui membentuk Nahdlatul Ulama dan beliau tetap Hadratus Syekh itu belum merestui. Eh, dan Mbah Wahab juga bersabar sampai menunggu restu itu sampai pada akhirnya Hadratus Syekh itu merestui berdirinya Nahdlatul Ulama dan benar kemudian Nahdlatul Ulama itu berdiri. Nah, dengan stempel Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, maka semua para kiai-kiai yang ada di seluruh nasional itu hadir ikut bergabung dengan Nahdlatul Ulama. Nah, dan tentu Hasan Kipu yang merupakan sahabat dan orang-orang yang ada di sekitar Mojokerto, di sekitar Surabaya, di sekitar Ampel waktu itu yang dilibatkan. Coba dicek pengurus NU pertama tahun 1926 itu kebanyakan adalah berasal dari Surabaya, ya dari Surabaya. Banyak sekali dan ya karena memang Mbah Wahab bergeraknya di Surabaya dan mengetahui kapasitas-kapasitas para kiai-kiai yang bisa diajak untuk membentuk membangun Nahdlatul Ulama dan Hadrutus Syekh itu bagaimanapun penghitungannya adalah beliau seorang ulama yang dihormati oleh seluruh elemen. Karenanya Mbah Wahab butuh stempel dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, bahkan beliau ditempatkan menjadi Rois Akbar Nahdlatul Ulama. Nah, dan yang menjadi ketua bukan Mbah Wahab Hasbullah, tetapi adalah Hasan Kibo. Dan Hasan Kibo dipandang satu bisa jadi adalah dekat dengan Mbah Wahab Hasbullah. Kedua, beliau menguasai bahasa Belanda. Yang ketiga, mengetahui tentang administrasi dan juga bisa yang sangat jadi adalah beliau sudah menjadi seorang tokoh yang besar yang diperhitungkan yang bisa menggerakkan organisasi. Ya, ya tanpa uang sih sebenarnya kan ya ndak awal-awal berdiri NU jelas ndak punya uang gitu kan. Tapi Hasan Kibo dipilih, mungkin harapannya adalah dia yang bisa menyelesaikan persoalan keuangan. Karena beliau adalah seorang saudagar kaya yang menguasai pelabuhan di Surabaya. Nah ini ya. Nah menurut saya itu yang sangat logis ya. Sangat logis bahwa Hasan Kibo dijadikan sebagai ketua PBNU. Eh, Tidak didasarkan kepada misalnya ketokohan, kekiaiannya, keilmuannya, enggak, tapi beliau adalah manajer pelaksana, sedangkan kiainya itu adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan ketua PBNU zaman dulu itu Sami'na wa Atokna sama Rois. Jadi keputusan-keputusan itu ada di Rois dan pelaksananya adalah
ketua PBNU. Dan itu terjadi di zamannya Hasan Kibo dan terbukti pada tahun 1929, kalau 1929 betul. Itu surat SK-nya PBNU, SK-nya NU pada saat itu baru turun. Padahal berdirinya NU pada tahun 1926. Tapi SK secara resmi yang diakui oleh Belanda waktu itu diberikan 1929. Dan yang menarik, di 1926 sampai 1928 itu tiap tahun ada muktamar. Ya, tiap tahun itu ada muktamar. Ya kan? Menarik itu ya, di Surabaya. Jadi muktamar 1, 2, 3, 4 itu rata-rata di Surabaya. Dan yang jelas yang menyelesaikan persoalan ketika ngundang kiai ditempatkan di hotel, ya di hotel Al Islam di Ampel sana, itu dekat Ampel itu. Nah, saya menjadi pertanyaan, siapa yang mengaku yang memberikan uangnya, terus kemudian belum kopinya, belum makannya, siapa yang menyuguhkan, siapa yang menyelesaikan keuangannya. Ini penelitian yang harus dilakukan dan itu menarik, siapa ya. Dan kalau kita lihat tradisinya NU ya gotong royong. Semuanya orang terlibat, tapi gotong royong kan pasti juga ada yang betul-betul bisa menghandle, memanage dengan baik. Ketika organisasi pertama-tama berdiri pasti tidak utuh keuangannya, dan Hasan Dibo bisa menyelesaikan itu semuanya. Dan itulah menurut saya jasa besar dari Hasan Dibo terhadap NU adalah beliau beliau berhasil membuat fondasi organisasi ini dengan settle dari sisi administrasi, dari sisi program kerja, dari sisi keuangan. Itu diselesaikan. Tidak tahu bagaimana dulu, yang jelas beliaunya selesai dengan itu dan tidak ada permasalahan-permasalahan yang berarti. Dan mungkin juga ada sih sebenarnya, saya baca di beberapa buku bahwa pernah juga terjadi kevakuman karena Mbah Wahab itu meninggalkan NU tapi kembali lagi gitu kan. Begitu juga NU dituduh sebagai tentara naga hijau. Ya, itu terjadi pada tahun 1928 gara-gara Van der Plas itu hadir di hadir di acara muktamarnya NU pada tahun 1928, dan NU dianggap oleh ormas-ormas Islam yang lainnya sebagai boneka Belanda. Itu adalah fitnah yang kejam, yang sangat luar biasa kejam kepada NU, karena NU dituduh sebagai apa namanya, tangan kanannya Belanda, sebagai bonekanya Belanda. Padahal NU baru berdiri dan belum mendapatkan bantuan apa-apa dari Belanda. Dan kalau toh pun ada Van der Plas datang, ya memang harus, karena dia yang mengawasi apakah ini organisasi ini itu sehingga menjadi pertimbangan untuk mengeluarkan SK. Ya, SK dari Belanda itu. Dan tentu itu adalah sebuah prasyarat, yakni mengundang Van der Plas untuk hadir di dalam Muktamar NU pada tahun 1928. Dan pada saat yang sama, justru kalau kita melacak Islam-Islam modernis itu ternyata banyak mendapat bantuan dari Belanda. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan panjenengan semuanya yang mau melacak tentang sejarah ini hmm, bisa menemukan sebuah bukti-bukti baru, perspektif-perspektif baru tentang sejarah Islam yang ada di Indonesia. Tentu dengan keterbukaan pikiran Anda, dengan fakta-fakta baru, fakta-fakta yang bisa ditemukan dari sumber-sumber yang kita temukan, kita teliti di berbagai tempat. Dan saya menemukan azan Kibo dari berbagai tempat, dari Gresik, dari mana-mana. Dan sampai sekarang belum selesai karena ternyata memang referensinya tidak sebanyak buku yang dikatakan ilmiah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.